Seluruh anggota Sri Lanka pun maju untuk mewakili nama akademinya melawan Akademi Tameng Gajah yang terkenal dengan pertahanan tak tertembusnya. Terlihat lawan mereka semua yang mengenakan baju zirah menutupi seluruh bagian tubuh, menandakan kalau wajah mereka sama sekali tidak penting untuk diingat. Sebagai langkah awal, Tang San memakan kiwi terbang dari Oishike untuk memantau pergerakan musuh dari udara. Su Ying dan Xiao dikirim maju mencoba menembus pertahanan lawan. Dilanjutkan oleh Oishike yang melepaskan sejumlah kabut guna menghalangi jarak pandang untuk mempersiapkan serangan kejutan. Menanggapi strategi itu, tim Tameng Gajah bertindak cepat dengan membuat pertahanan memutar untuk menjaga seluruh titik buta mereka. Sementara Tang San yang sudah berada di atas bertindak sebagai mata Sri Lanka untuk meningkatkan akurasi serangan dengan mengendalikan gerakan kedua temannya menggunakan tali akar roh pelindungnya. Sementara itu, di belakang Ning Rongrong yang bersiap memberikan dukungan melempar beberapa bola peledak untuk mengacaukan pertahanan lawan. Dan begitu melihat celah terbuka, Tang San bergerak cepat dengan mengikat beberapa musuh agar pressing yang dilakukan jauh lebih mudah. Satu persatu dari mereka pun dilempar keluar arena, menyisakan ketua tim yang pada akhirnya menyerah karena sudah jelas melakukan perlawanan pun akan sia-sia. Di seberang arena, Xinian yang mengamati pertempuran mereka sangat kagum dengan Tang San yang menjadi core dari tim Sri Lanka. Seusai pertandingan, Tang San segera kembali ke akademi untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Master Xiao. Ternyata di sini Master Xiao memang sudah menunggunya untuk memaparkan penemuannya terkait rahasia di balik kekuatan roh pelindung dari CQ. Ia mendemonstrasikannya dengan menunjukkan beberapa buah-buahan busuk di dalam keranjang. Kemudian ia menjelaskan bahwa di dunia ini terdapat mikroorganisme yang saking kecilnya tak akan bisa dilihat oleh mata manusia. Di masa modern kita mengenalnya dengan nama bakteri. Bakteri inilah yang lambat laun akan memakan buah-buahan tersebut yang meninggalkan sisa pembusukan. Kurang lebih seperti itulah gambaran mengenai kekuatan roh pelindung dari CQ. Kekuatan tersebut memungkinkan CQ mengendalikan bakteri untuk menginfeksi targetnya, dan karena ukurannya yang tidak kasat mata, lawannya akan mati bahkan tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Master Xiao juga mengungkapkan alasan mengapa Tai Long tidak mati setelah pertarungannya dengan CQ, karena roh pelindung Tai Long yang terus aktif memungkinkan hal ini dapat menghambat dan menghentikan lajunya infeksi. Namun masalahnya mengaktifkan kekuatan roh pelindung tanpa henti di sepanjang pertarungan akan sangat menguras energi. Sehingga Master Xiao menyarankan agar nanti mereka bisa menyelesaikan pertarungan tersebut dengan cepat. Di sisi lain, CQ kembali ke Akademi Changhui dengan berpura-pura kalau ia masih di bawah kendali pikiran dari Xinian. Ia pun memanfaatkan momen ini untuk menginfeksinya secara diam-diam. Namun karena level Xinian yang masih lebih tinggi, ia menyadari serangan tersebut dan berbalik menyerang CQ. Kemudian CQ mengatakan akan bersedia menarik kembali kekuatannya dengan syarat ia harus dibiarkan tetap hidup dan teman-temannya yang pikirannya dikendalikan juga harus dibebaskan. Mengingat baginya CQ adalah pion yang sangat penting, Xinian pun setuju dengan penawaran tersebut dan berjanji akan melepaskan teman-temannya di Akademi Changhui seusai turnamen. Sementara itu, anggota bangsawan yang tengil mendatangi ayah Ning Rongrong untuk menyindirnya terkait Ning Rongrong yang dimasukkan ke Akademi Sri Lanka. Menurutnya mengirim penerus klan ke akademi lain adalah keputusan yang tidak tepat. Maka dari itu, ia menyarankan agar klan Kibau menarik kembali Ning Rongrong dari Akademi Sri Lanka. Pembicaraan pun diakhiri dengan ia yang bersedia memberikan bantuan apapun asalkan klan Kibau mau bekerja sama dengannya. Kembali ke tempat Tang San, ia mendapatkan informasi bahwa lawannya besok adalah Akademi Qinghuo, sebuah akademi yang fokus pada satu jenis roh pelindung yakni elemen api. Sementara sejauh ini kita tahu kalau roh pelindung rumput biru perak Tang San sangat lemah terhadap kekuatan tersebut. Jadi untuk mengatasi hal itu, ia berinisiatif memanggil Mang Hojun untuk membantunya berlatih demi memperkuat roh pelindungnya agar lebih tahan terhadap panas dan serangan api. Keesokan harinya, seluruh tim Sri Lanka pun berangkat menuju arena turnamen untuk melawan akademi berelemen api tersebut. Di sini nampak tim Sri Lanka mulai takabur dengan mengatakan bahwa mereka pasti bisa memenangkan pertarungan dengan mudah karena kekuatan mereka yang telah meningkat pesat setelah memakan obat dewa dari Tang San. Juga mereka sangat percaya diri karena roh pelindung Tang San kini telah kebal terhadap serangan bertipe api.
Pertandingan kali ini masih Battle Royale 5 versus 5. Tim Sri Lanka maju ke arena dengan masih menyisakan Daemube dan Mang Ho-jun sebagai senjata rahasia untuk melawan CQ. Di sini Tangsan sudah kelewat overconfident karena sebelumnya telah menang 2 kali berturut-turut. Ditambah lagi baginya serangan api kini bukan lagi jadi masalah karena roh pelindungnya sudah bermutasi, mampu menahan serangan lawan dengan cukup mudah. Melihat hal itu, para pengguna elemen api kini mengubah strategi yang awalnya fokus dari depan, mereka kini berpencar mengelilingi tim Sri Lanka dari berbagai sudut. Tangsan pun bertindak cepat dengan mengeluarkan jaring tali akar berbentuk sangkar untuk melindungi timnya dari serangan berbagai arah. Dan benar saja, dalam sekejap kobaran api pun langsung menyambar mereka. Namun Tangsan nampak tenang-tenang saja karena ia yakin kalau pertahanannya mustahil untuk ditembus. Sebagai pemimpin, ia masih menahan anggota timnya untuk menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan balasan. Sayangnya, kali ini ia salah perhitungan. Terlihat satu persatu anggotanya mulai jatuh pingsan karena udara yang semakin menipis. Sepulangnya dari pertandingan, mereka terlihat sangat terpukul dan masih belum percaya kalau mereka telah dikalahkan. Hingga tak lama setelah itu, Master Xiao datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hukum fisika mengatakan bahwa nyala api akan terus-menerus membakar oksigen di dekatnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan api kecil yang seketika mati saat tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Sama halnya dengan apa yang menimpa mereka di arena. Dengan mengisolasi satu tim di dalam jaring Tangsan, maka mereka tak akan mendapatkan suplai oksigen karena serangan api dari lawannya terus membakar oksigen yang tersisa. Dan jika sudah demikian, maka tinggal menunggu waktu sampai mereka hilang kesadaran karena sudah kehabisan oksigen untuk bernafas. Satu persatu dari mereka pun kena semprot dari Master Xiao, terutama Tangsan sebagai pemimpin tim yang malah menggali kuburannya sendiri. Kekuatan roh pelindungnya yang memiliki ketahanan terhadap api tidak bisa ia manfaatkan dengan baik dan justru berbalik menjadi kelemahannya. Terlebih lagi sikap arogan mereka yang sedari awal meremehkan musuh menjadi alasan utama dari kekalahan mereka pada hari ini. Sementara itu, ayah Ning Rongrong mendatangi tempat mereka dan memuji Master Xiao yang sudah bertindak tegas untuk mendidik para muridnya. Ia lalu mengungkapkan alasan sebenarnya ia mengirim putrinya masuk ke Akademi Sri Lanka, serta mengatakan kalau beberapa waktu yang lalu ada seorang Master Roh yang ingin menjalin kerjasama dengan mengancam klan mereka. Di waktu yang bersamaan, Tangsan dan kawan-kawan mulai merenungi kesalahannya, sampai akhirnya mereka kompak untuk bangkit dengan belajar dari pengalaman pahit di masa lalu. Singkat cerita, setelah acara tersebut, Oishike pergi ke sebuah toko untuk membeli beberapa barang untuk perlengkapan senjatanya. Namun tanpa ia sadari bangsawan Tiando yang kemarin mengikutinya. Ternyata ia telah cukup menyelidiki Oishike yang sangat hobi dengan dunia teater. Di sini ia bermaksud mempengaruhinya untuk mengejar cita-citanya tersebut dan meninggalkan Akademi Sri Lanka. Ia berjanji akan memfasilitasi Oishike dengan berbagai macam perlengkapan teater, juga akan memasukkan Oishike ke sebuah kelompok teater yang sangat terkenal di kerajaan Tiando jika Oishike mau menurut. Di malam harinya, Tangsan dan kawan-kawan tengah membicarakan strategi untuk memenangkan pertandingan berikutnya. Di tengah diskusi tersebut, Oishike menyela untuk menceritakan tawaran dari anggota bangsawan tadi siang. Ia lalu memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk tetap berjuang bersama timnya di Akademi Sri Lanka. Apa? Singkat cerita, hari pertandingan pun telah tiba. Kini akhirnya datang saatnya di mana mereka akan melawan Akademi Changhui yang dianggap sebagai lawan terberat di babak kali ini. Jenis pertandingan kali ini adalah Battle Royale. Namun sedikit berbeda dari sebelumnya yang membatasi perwakilan hanya 5 orang, jenis pertandingan kali ini memperbolehkan seluruh anggota tim untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Sehingga mereka bertujuh pun sepakat untuk bersama-sama naik ke arena. Sementara di pihak Akademi Changhui masih sama dengan hanya mengirimkan CQ sebagai perwakilannya.